السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang masawi at-tasahul fi ghibatil 'asi, kejelekan-kejelekan yang timbul apabila kita mengentengkan menghibah orang-orang pelaku maksiat. Karena seringkali kita mengentengkan menghibah orang-orang yang melakukan maksiat, padahal seharusnya kita menasihatinya dan mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Namun justru kita menghibahnya. Kapan dia akan berhenti? Kapan dia akan mendapatkan hidayah? Dan seringkali kita melakukan hal ini ayyuhal ikhwah, padahal kita adalah alhamdulillah orang-orang yang sering mengaji dan senang mengaji, dan kita menyadari bahwa itu adalah ghibah. Namun karena bisikan-bisikan syaitan begitu keras dan benteng pertahanan kita dari syaitan ini begitu lemah, sehingga meskipun kita menyadari itu adalah ghibah, tetap saja kita melakukannya. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, seringkali kita menghibah orang-orang yang melakukan maksiat. Akibatnya mereka tidak senang atau bahkan membenci orang-orang yang menghibahnya. Lebih-lebih lagi jika itu adalah jamaah di dalam jamaah masjid. Maka seharusnya dia mendapatkan hidayah, justru dia membenci orang-orang yang menghibahnya itu.
Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kejelekan yang kedua adalah ta'adzurul islah bainal mutakhasimain atau bainal mutakhasimin. Sulitnya mengislah antara orang-orang yang sudah tidak saling sapa, tidak saling tegur gara-gara ghibah ini. Kata Syekh, la'alla ahaduhum waqa'a fi ghibati akhihi. Bisa jadi seseorang dia menghibah saudaranya, menghibah temannya. Fasami'a al-akharu dzalik. Maka yang dighibah itu dia mendengar bahwa dia dighibah. Faraha yaghtabuhu intiqaman. Maka yang dighibah ini dia membalas menghibah juga. Ya, intiqaman, dia ingin membalas. Dan ini juga kita sering kali demikian. Ketika ada orang menyampaikan berita kepada kita bahwa si fulan itu mengatakan antum begini, oh dia juga begitu, padahal dulunya dia begini, ya, seharusnya kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Justru malah kita membalas ghibahnya itu. Padahal jika kita diam dan mendoakannya, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Karena setiap kali kita dighibah oleh Allah Subhanahu, dighibah oleh orang, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan ghibah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa kita ini sangat sedikit beristighfar, sangat sedikit memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengadakan orang-orang yang seperti itu untuk menghibah kita. Dengan demikian dosa-dosa kita terhapus. Ya. Ditambah lagi kita mendoakan orang yang menghibah kita itu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, maka ini kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi apabila kita mendapat berita bahwa kita dighibah oleh si fulan, lalu kita membalas ghibah itu, bisa jadi yang tadinya kita ini adalah sebagai orang yang mazlum, teraniaya, bisa jadi kita akan menjadi orang yang zalim. Ya, sebagaimana sering kita contohkan, kalau seorang pemimpin, seorang pejabat yang dia zalim, lalu sekian juta orang menghibahnya, dosa kezalimannya itu akan terhapus, hilang dia dengan sekian banyaknya orang yang menghibahnya. Dan bisa jadi yang tadinya orang-orang yang terzalimi, ya, dia menjadi yang zalim, dan yang zalim menjadi terzalimi. Maka ikhwani fi din azakumullah, ini penyakit kita yang sudah parah sekali ini. Ya, begitu kita mendengar orang menghibah kita, langsung kita balas dia. Dulunya dia begini, dulunya dia begini, dulunya dia begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Nas'alullah salam al afiyah. Kita beberkan kejelekan orang. Ya, la ilaha illallah. Karena yang namanya membalas itu tidak bisa kita pas-pasan ayol ikhwah. Pasti dia apa? Lebih. Kemudian fayakidu lahu kaida, maka dia balas dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya itu. Wala yadharu syai'an fihi mimma yakrahuhu illa wasa'a fi nashrihi. Tidak ada kejelekan-kejelekan yang dia tahu tentang temannya menghibahnya itu, melainkan dia sebar luaskan dia. Apalagi dengan adanya sekarang HP ini, la ilaha illallah. Ya, curhat kok di dalam HP. Kalau mau curhat, bangun tengah malam, buka sejadah, sholat malam, kemudian curhat sama Allah, dijamin rahasianya tidak akan dibongkar, dan dijamin dia akan mendapatkan jalan keluar yang paling baik, yang terbaik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia curhat di HP, dibaca oleh ribuan orang, ya, bisa jadi yang bacanya itu adalah orang-orang apa yang tidak senang dengannya.
justru diejek, diolok, bahkan didoakan supaya dia mendapatkan musibah lebih besar lagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din azakumullah, kapan bisa tumbuh dalam hati kita rasa bersaudara itu? Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia tidak senang dighibah, maka dia juga dia tidak senang menghibah orang lain. Kalau orang lain itu dighibah, maka dia senang untuk dimaafkan, maka maafkanlah orang lain. Sebagaimana kita senang dimaafkan, maka maafkanlah orang lain. Kemudian wa kadza yaf'alu tsani, begitu juga yang dighibah tadi, begitu dia dengar temannya itu membalas, dibalas lagi. Fatasu'ul 'alaqatu bainahuma, sehingga hubungan kedua-duanya menjadi rusak. Gara-gara apa? Gara-gara ghibah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan syaitan senang sekali, ya, kalau sudah berhasil dia membuat kita pecah belah, maka senang sekali syaitan itu. Kemudian wa yataqaddamu al-muslihun lil islahi bainahuma, lalu orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang prihatin melihat kondisi yang seperti ini, mereka berusaha untuk mengislah dua-duanya, mengislah hubungan mereka yang sudah rusak. Fama takunu hujjatu ayyin minhuma illa an yaqul, tidak ada alasan salah satu di antara mereka yang saling menghibah ini melainkan dia hanya mengatakan, laqad qala anni kadza wa kadza la yumkin an naltaqi abada. Ya, dia sudah mengatakan begini-begini tentang saya, tidak mungkin saya akan menyapanya lagi. Ya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, sampai dia ada di antara orang-orang yang seperti ini, dia mengatakan jenazahnya pun saya tidak mau melihatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, seandainya dia mati nanti saya tidak akan menyolatinya. Ya, seandainya dia mati nanti saya tidak akan memohonkannya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayolah ikhwah bagaimana hati kita sudah menjadi separah ini gara-gara ghibah ini. Nasallahu salaman afiyah. Kemudian innaha ta'anatun fil qulub afsadatil mahabba bainahuma. Ghibah-ghibah seperti ini ibarat tikaman, tusukan-tusukan di dalam hati. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, ketika dia mendengar orang yang menghibahnya seperti ini sangat mempengaruhi hatinya. Lebih-lebih lagi jika dia memiliki keluarga yang besar. Kalau keluarganya tahu bahwa dia dighibah sama si fulan, salah seorang dari keluarga mereka dighibah sama si fulan, mereka ngamuk. Bisa jadi mereka akan mendatangi orang itu kemudian memukulnya. Ya, sehingga terjadi perang antar keluarga. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini semua gara-gara ghibah ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, wajar sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan. Tidak ada dosa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih menjijikkan daripada ghibah ini. Kenapa demikian? Supaya kita lari dari ghibah ini, supaya kita tidak mendekati ghibah ini. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Ya, dan jangan salah seorang di antara kalian menghibah yang lainnya. Jangan dia menghibah saudaranya. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Ya, bangkai ayam saja tidak mau kita memakannya. Bangkai kambing, kalau kita diundang
untuk makan sate, sate bangkai kambing, siapa yang akan datang di antara kita? Tidak mungkin akan ada yang mau datang. Lalu bagaimana kalau dia diundang untuk memakan bangkai saudaranya? Ya. Jadi Allah menggambarkan kepada kita gambaran yang sejijik itu supaya kita lari menjauh dari ghibah ini. Justru bahkan ghibah ini menjadi makanan favorit kita, minuman favorit kita, ya, tema yang paling favorit, ya, pembicaraan yang sangat menarik. Tidak ada majelis, ya, kalau dia sepi dari ghibah, melainkan majelis itu majelis yang membosankan. Kalau dia sudah ada ghibah di majelis itu, barulah namanya majelis yang apa namanya? Majelis yang majelis apa? Majelis munafik? Bonafid. Jadi majelis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis favorit kita. Kemudian afsadatil mahabbatu bainahuma. Dan ghibah ini membuat rasa kasih sayang di antara mereka itu hilang, rusak jadinya. Ya. La ilaha illallah. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan persaudaraan antara kaum muslimin dengan gambaran yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Nabi mengatakan, perumpamaan orang yang beriman itu dalam kasih sayang, dalam cinta mencintai, ya, ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhu, apabila ada salah satu di antara anggotanya ini yang sakit, matanya sakit atau telinganya sakit atau giginya sakit, paling nikmat itu yang namanya sakit gigi ini, ya. Nah, kalau giginya sakit, maka seluruh tubuhnya akan sakit. Bisahar wal humma, imma dia tidak bisa tidur atau badannya panas, ya. Nah, ghibah ini merusak persaudaraan kita itu, ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, selama kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, ya, maka tidak mungkin kita akan menghindari ghibah ini. Kemudian karena sababuhal hawa, semua itu disebabkan oleh hawa nafsunya, ingin memuaskan nafsunya yang kotor ini dengan cara menghibah. Nasallallahu salaman afi. Lebih-lebih lagi kalau yang dighibah itu adalah musuhnya atau saingannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa kam takarrara hadhihi al-masa'ib wal ma'asi fi ummatina. Betapa seringnya terjadi musibah ini di tengah umat kita ini. Ya. Padahal kita ini sangat butuh untuk bersatu. Ya. Orang-orang kufar, orang-orang munafik, mereka tidak berhenti-hentinya berusaha untuk merusak Islam. Mereka merusaknya dari luar, mereka merusaknya dari dalam, ya. Seharusnya kita semakin kokoh, semakin kuat, justru kita saling tikam dengan ghibah ini. Kapan kita akan menang kalau kita terus menerus seperti ini, ya ikhwan? Kemudian, kam minal alaqat at-tayyibah limithli hadha qad fasadat. Betapa banyaknya hubungan-hubungan yang bagus telah rusak gara-gara ghibah ini. Wa kam minal qulubil muta'alifah ba'da hadhihi ad-dhalalah qad ikhtalafat. Betapa banyaknya hati-hati yang bersatu, padahal dulunya dia saling bermusuhan, bersatulah dia. Ya, ini kelompok ini kelompok ini, ini kelompok ini.
disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dakwah sunnah ini, sunnah mubarakah ini. Ya. Namun syaitan itu tidak akan diam ya ikhwan. Ya. Tidak berhasil dia membuat kita tetap di kelompok-kelompok yang menyimpang ini, sehingga kita berpindah ke sunnah ini, al-mubarakah ini. Di dalam sunnah juga kita digoda. Digoda dengan apa? Digoda dengan apa? Dengan ghibah ini. Sampai-sampai ya ikhwan, dalam satu masjid, jamaah satu masjid, begitu dia mendengar temannya menjadi imam, langsung dia cari masjid yang lainnya. Lihat, dahulunya mereka bersatu, tapi syaitan berhasil memecah belah mereka dengan ghibah ini. Dia tidak berhasil menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, namun berhasil dia apa? Memecah belah hati kita. Maka ikhwani fillah azakumullah, jangan sampai syaitan membisikkan kepada kita kejelekan-kejelekan yang seperti ini, sehingga hubungan kita yang baik itu putus dan rusak. Ya, tabayyun dahulu. Ya. Kalau seandainya benar dia menghibah, ya sudah, maafkan sudah. Apakah antum tidak bersyukur ada orang yang menghapus dosa-dosa kita? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengutus orang seperti ini, mengadakan orang yang seperti ini yang mencela kita, yang mencaci maki kita. Dengan demikian dosa-dosa kita terhapus. Kalau kita marah, enggak jadi dosa kita itu terhapus. Ya. Kemudian ama ana li hadhil qulub an takhsha, belum tibakah bagi hati-hati yang senantiasa senang berghibah ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah? Ya, la ilaha illallah. Ayo ikhwah, kalau kita sampai mati sebelum kita tobat dari dosa ghibah ini, bagaimana kira-kira doa-doanya orang yang menyolati kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta dia untuk menyolati jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada enggak utangnya? Mereka mengatakan ada ya Rasulullah, 2 dinar utangnya. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, kalau gitu salat kalian. Padahal yang dilakukan oleh orang yang mati ini adalah sesuatu yang halal, yang disyariatkan oleh Allah, berutang. Ya, berutang itu adalah sesuatu yang syar'i, bukan sesuatu yang haram. Nabi tidak mau menyolatinya. Lalu bagaimana seandainya Nabi tahu kalau si fulan ini enggak pernah berhenti lidahnya menghibah orang? Bagaimana doa? Apakah mau kira-kira Nabi menyolatinya? Nasallallahu salaman afi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga itu gara-gara dia makan apa? Itu pun tidak habis dimakan, hanya di apa bahasa kita, di kaos dia, apa namanya, apa namanya, baru dia sadar. Itu pun dia lupa Adam alaihissalam karena dia digoda oleh syaitan. Syaitan menggodanya dengan berbagai macam cara. Syaitan mengatakan, iblis mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an tilkuma asy-syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, tahu enggak kalian kenapa kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan dari buah ini? Kalian dilarang supaya kalian jangan menjadi malaikat, supaya kalian jangan menjadi orang yang kekal di surga ini. Ya, Adam saking senangnya di surga ini, percaya yang namanya manusia ini, kita ini cepat sekali percaya. Ya, gampang sekali kita percaya kepada orang-orang meskipun kadang-kadang dia bohong tapi katanya bagus sekali. Kata-katanya bagus sekali. Ya, nyadu kita. Apalagi kalau yang bicara itu ummahat ini, kalah sudah kita. Ya, kalah kita. Baru kita mengeluarkan 1 kata 2 kata, dia sudah penjelasannya begini. Ya sudah, ngalah sudah kita. Nah, manusia sifatnya seperti itu, dia cepat percaya. Fawaswasa lahuma asy-syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima.
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma, lalu dia bersumpah lagi. Ya, sudah katanya begitu bagus, begitu pintar dan menyusun kata-kata, bersumpah lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, saya ini menginginkan kebaikan untuk kalian berdua. Kata iblis, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah. Begitu dia makan dari buah itu, terlepaslah pakaian-pakaian surga itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, tidakkah aku telah melarang kalian dari pohon ini? Wa aqul lakuma, dan kan sudah aku mengatakan kepada kalian, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kalian. Nah, gara-gara itu, gara-gara dia lupa dan dia tertipu oleh syaitan, diturunkan dia dari surga itu. Lah kita ini kan kita nggak lupa, ini kita sadar. Kita tahu kalau itu dosa, dan kita tahu kalau itu seperti orang yang memakan bangkai saudara, tapi masih ajak kita apa? Menghibah ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa li hadzal uyuni an tadma'. Kapan kira-kira kita menyesal karena kita telah menghibah sekian banyak orang? Pernah kita menyampaikan ayo ikhwah bahwa Ibnu Umar ketika dia berhaji atau berdiri di depan Ka'bah itu, lalu dia mengatakan, ma a'zama hurmatak, betapa besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Wal mu'min a'zamu hurmatan minki, akan tetapi orang-orang yang beriman itu lebih besar kehormatannya daripada engkau. Lihat ayat ikhwah, belum kita pernah melihat Ka'bah itu secara langsung, namun dari sini sudah kita merusak Ka'bah itu. Berarti orang yang menghibah saudaranya itu ya lebih besar daripada dosanya daripada merusak Ka'bah. Karena orang yang beriman itu lebih terhormat dia daripada Ka'bah. Maka itu berarti merusak kehormatan orang yang beriman lebih besar dosanya daripada merusak Ka'bah. Ya. Nah, ini kita belum pernah melihat Ka'bah ini secara langsung, belum pernah kita berhaji atau umrah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berhaji dan umrah. Ya. Namun belum kita berhaji dan umrah sudah kita merusak Ka'bah itu. Berapa Ka'bah sudah kita runtuhkan sampai sekarang coba? La ilaha illallah. Ya. Walihadhihi al-ghibah an tuqta'. Belum tibakah saatnya ghibah ini untuk kita hentikan, yang sudah merusak banyak hal-hal yang indah dalam kehidupan kita, ya, yang telah merusak hubungan antara kita dan saudara-saudara kita. Kapan kira-kira kita bisa berhenti berghibah ini? Kemudian kata Syekh, ihdar ghibat al-akhraq, hindarilah menghibah orang yang akhraq, orang yang bodoh, yang dungu. Jadi meskipun dia dungu tidak boleh dighibah. Ya. Ajibun wa ajibun jiddan an natruka i'anat al-akhraq. Sungguh-sungguh mengherankan, ya, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa karena kurang keahliannya, karena kekurangan IQ-nya, sehingga banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Seharusnya kita bantu orang yang seperti ini, bantu dia untuk melakukan aktivitasnya, melakukan kebutuhan-kebutuhannya. Atau banyak orang-orang yang apa namanya, yang mungkin dahulunya dia tidak pernah sekolah, tidak pernah, sehingga dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, sulit dia untuk apa? Mengerti. Ya. Lalu ketika kita jelaskan kepadanya sekian kali belum juga mengerti, aduh dasar
perbuatan apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Jadi amalan yang paling baik itu adalah al-imanu, beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah. Ayo ikhwah, banyak orang-orang yang mengira bahwa jihad itu hanya bawa bom kemudian ngebom meledakkan diri. Ya, siapa-siapa yang mati sudah. Ya, nasallallahu salam al afiyah. Sejak kapan jihad itu seperti itu? Kalau seperti itu, jihad itu bukan jihad jahat namanya ya ikhwah. Ya, jihad itu ada fiqihnya. Dan jihad itu bukan hanya sekedar membawa bom. Ya, berusaha menghentikan ghibah ini adalah jihad yang luar biasa. Ya, mungkin orang kalau dia nekat sudah punya watak berani, maka dia akan pergi berjihad tanpa mikir panjang. Tapi suruh dia untuk baca Al-Quran, nggak tahan dia. Ya, suruh dia baca hadis, nggak bisa dia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jihad itu bukan hanya sekedar membawa bom, bukan hanya sekedar membawa senjata. Antum salat, antum berjihad. Antum datang ke masjid berjihad. Antum menghadiri pengajian, itu jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berjihad melawan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Dengan apa kita jihad mereka? Yaitu dengan apa? Dengan hujjah. Ya. Dengan dalil. Nah, Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling baik itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah jihad. Beriman kepada Allah, dasarnya iman itu adalah tauhid. Bagaimana dia akan mengetahui tauhid kalau dia tidak menuntut ilmu? Ya. Kemudian wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal. Lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, budak yang paling mana yang paling bagus? Nabi mengatakan anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling bagus itu adalah yang paling bernilai pada pemiliknya dan paling tinggi harganya, paling mahal. Itu yang paling bagus. Karena ikhwani fiddin azakumullah, dahulu budak itu kalau dia bisa membaca, harganya lebih apa? Lebih mahal. Kalau banyak bisanya, bisa dia bikin nasi goreng, bisa dia bikin pisang goreng, bisa dia bikin pecel. Nah, ini lebih tinggi lagi harganya. Semakin banyak kemampuannya, semakin dia tinggi harganya. Kemudian qultu, lalu Abu Dzar mengatakan, fa illam af'al, kalau saya tidak mampu untuk membeli budak untuk saya merdekakan. Qal tu'inu sani'an, kalau engkau tidak mampu membeli budak, memerdekakan budak, maka bantu orang yang bekerja. Ya, mengerjakan apa saja, bantu dia. Aw tasna'u li akhraq, atau melakukan sesuatu untuk orang yang tidak bisa bekerja, bantu dia bekerja. Ya, orang yang dungu, orang yang bodoh ini, yang tidak bisa apa-apa, bantu dia untuk bekerja. Ya, ajarkan dia jual nasi goreng atau pisang goreng. Ya, ajarkan dia supaya dia bisa nyapu atau bekerja di masjid atau di mana saja. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'd al-amal? Ya Rasulullah, kalau saya tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, bagaimana ya Rasulullah? Qala takuffu syarraka 'anil nas. Kalau semua ini tidak mampu kamu lakukan, maka hindarilah, selamatkanlah orang dari kejelekan-kejelekanmu. Ya, fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Lihat ayo ikhwah, menyelamatkan orang dari kejelekan-kejelekan kita, terutama dari ghibah ini, ya, atau gangguan-gangguan yang lain. Orang sekarang sengaja dipreteli motornya supaya apa namanya ini, knalpotnya besar suaranya, padahal tetangganya sakit, tetangganya
dalam sakaratul maut tetangganya di apa namanya? Dengan knalpot ini. La haula wala quwwata illa billah. Orang seharusnya dalam sakaratul maut ditalqin qul la ilaha illallah. Jadi enggak dengar dia la ilaha illallah gara-gara knalpot ini. Sehingga dia mati sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Kalau engkau menyelamatkan orang dari kejelekan-kejelekanmu, kejelekan lidahmu, kejelekan tanganmu, kejelekanmu yang lain-lainnya, maka itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Subhanallah. Ya, luar biasa Islam ini. Ya. Dia selamatkan orang dari kejelekan-kejelekannya, maka dengan demikian hubungannya dia menjadi bagus. Kalau dia tidak mengganggu orang, ya, hubungannya dengan tetangganya menjadi bagus. Di samping hubungannya dengan tetangganya menjadi bagus, juga dia mendapatkan pahala. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalar riqab. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan budak yang paling bagus. Wa bayyana alaihi salatu wassalam sabilul khair liman lam yu'tiq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara jalan keluar bagi orang-orang yang tidak mampu memerdekakan budak. Apa itu? I'anatul akhraq, membantu orang yang dungu, yang tidak punya pekerjaan, yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ini sudah tidak dibantu, dighibah lagi. Dasar dia bodoh, dasar dia ini, dasar dia begini, dasar begini. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Ya, kapan dia akan bisa orang yang seperti ini kalau kita ghibah dia terus? Habis dia. Sedikit aja ya ikhwah. Walakinnana ma'al asaf la natrukul akhraq yaslamu min syururi alsinatina. Sangat-sangat disayangkan kita orang-orang yang bodoh saja tidak selamat dia dari lidah kita. Lalu bagaimana dengan orang yang pintar? Yang bodoh saja enggak selamat dari lidah kita. Bahkan yang mati saja enggak selamat dari lidah kita. Bagaimana dengan orang yang hidup? Na'ibuhu wa nakhtabuhu, kita mencelanya, kita menghibahnya, wa nattakhidhu af'alahu huzwa. Dan apa saja yang dikerjakan oleh orang yang bodoh itu kita jadikan dia bahan lelucon. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.